Pada video kali ini, kita akan mengupdate terkait mengenai kapan jadwal penyaluran atau pencairan program bantuan keluarga harapan PKH tahap 4, bantuan BLT BBM 2 bulan, dan bantuan sembako untuk 3 bulan di berbagai wilayah di daerah di Indonesia. Nah, kira-kira daerah mana saja yang sudah cair? Apakah di wilayah Anda sudah ada surat undangan dari PT Pos yang sudah diberikan atau dibagikan, atau jadwal yang sudah di-share atau diberitahu oleh para pendamping atau dari kantor pos? Nah, kira-kira berapa ya jumlah uang bantuan ketiga bantuan tersebut yang paling sedikit diterima oleh para KPM, baik KPM PKH maupun KPM BPNT, dan berapa ya yang banyak yang didapatkan? Nah, daripada penasaran, simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini, saya akan mengupdate terkait mengenai kabar jadwal pencairan bantuan sosial dari pemerintah, baik bantuan PKH tahap 4, bantuan sembako untuk alokasi 3 bulan, dan juga BLT BBM tahap 2 atau alokasi bulan November dan Desember dari PT Pos Indonesia di berbagai wilayah atau daerah di Indonesia. Nah, daerah mana saja ya yang sudah kebagian surat undangan dari PT Pos dan sudah dijadwalkan untuk mengambil atau mencairkan bantuannya? Nah, mungkinkah wilayah Anda ini sudah ada kabar pencairan atau jadwalnya atau sudah dapat surat undangannya? Nah, kira-kira jumlah nominal uang tunai yang diterima oleh para KPM ini paling sedikit dapat berapa ya? Dan kira-kira yang dapat banyak ini berapa ya? Nah, simak terus videonya sampai akhir. Dan sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, kita akan mengupdate terkait mengenai jadwal penyaluran atau pencairan bantuan sosial dari pemerintah untuk ketiga bansos sekaligus yang dicairkan di akhir bulan November ini hingga bulan Desember. Yang pertama adalah bantuan PKH tahap 4. Kemudian yang kedua adalah bantuan sembako untuk alokasi 3 bulan, Oktober, November, dan Desember. Dan yang ketiga adalah BLT BBM tahap 2 atau alokasi bulan November dan Desember. Nah, mulai tanggal 19 kemarin sudah terdengar kabar di berbagai media sosial ini bahwasanya penyaluran ketiga bansos ini dilakukan secara bersamaan, di launching di beberapa daerah di Indonesia hingga tanggal 20 November kemarin. Nah, padahal tanggal 19 sampai 20 ini merupakan hari libur, Sabtu dan Minggu. Nah, jadi gini Sobat YouTube, untuk jadwal penyaluran dari PT Pos atau kantor pos, nah di wilayah kami itu di BLT BBM tahap 1 kemarin, itu bahkan juga hari Minggu dilakukan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah lain itu tidak mengenal hari libur juga untuk penyaluran lewat PT Pos. Bisa mulai hari Senin hingga hari Minggu, tergantung kebijakan masing-masing PT Pos di wilayah atau daerah masing-masing. Nah ya, kalau PT Pos di daerahnya tersebut sudah dapat data bayar, yang pasti akan segera dilakukan penjadwalan untuk melakukan pencairan ketiga bansos tersebut. Dan juga akan segera diberikan atau dibagikan surat undangan yang dari PT Pos. Nah, pasti sudah tahu ya, surat undangan dari PT Pos untuk pencairan ketiga bantuan sosial tadi, PKH tahap 4,
sembako 3 bulan dan BLT BBM tahap 2. Undangannya hampir sama persis dengan BLT BBM yang tahap 1 kemarin. Nah, yang dapat BLT BBM tahap 2 ini juga merupakan KPM PKH yang masih aktif, masih ditetapkan sebagai peserta PKH di tahap 4, dan juga KPM Sembako yang masih aktif, masih ditetapkan menjadi peserta Sembako atau BPNT bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, Sobat YouTube, untuk bantuan BLT BBM di tahap 1 kemarin, itu dibersamai pencairannya dengan sembako Rp200.000 alokasi 1 bulan untuk bulan Oktober. Jadi BLT BBM 300 plus 200 Rp500.000 dapatnya uang tunai. Nah, tapi juga ada KPM PKH murni yang dapat BLT BBM di tahap 1 kemarin. Jadi dapatnya itu cuma Rp300.000 karena sembakonya nggak dapat karena hanya KPM PKH murni. Nah, di tahap 2 ini BLT BBM tahap 2 karena dicairkan bersamaan dengan PKH tahap 4 dan bantuan sembako untuk alokasi 3 bulan. Jadi, bantuan yang didapatkan oleh KPM PKH murni, KPM PKH plus KPM BPNT atau KPM BPNT murni, ini yang didapatkan berbeda-beda. Ya, kecuali KPM BPNT murni. Nah, ini yang didapatkan ini sama semua, yakni Rp900.000 yang didapatkan oleh KPM BPNT murni, bukan PKH ya. Kemudian yang didapatkan oleh KPM PKH murni, nah ini juga berbeda. Jadi KPM PKH, bantuan PKH tahap 4, ini bantuannya sesuai komponen. Dan yang didapatkan oleh KPM PKH murni hanya bantuan PKH tahap 4 plus BLT BBM tahap 2, Rp300.000. Jadi bantuan sembakonya ini nggak dapat. Nah, jadi yang didapatkan KPM tersebut itu sesuai yang ada di surat undangan dari kantor pos. Jadi di situ sudah tertera nanti namanya, alamatnya, dan di bawah kolom sendiri itu nanti akan tertera bantuan apa saja yang didapatkan. Misal, KPM tersebut merupakan KPM PKH murni dan ini jumlah bantuan yang paling sedikit didapatkan oleh KPM PKH. Dia punya komponen anak SD 1 orang, dapatnya kan Rp225.000. Nah, kemudian ditambah BLT BBM tahap 2, karena murni berarti tidak dapat sembako. Jadi Rp225.000 plus 300 dapatnya hanya Rp525.000. Nah, ini cukup banyak ya, ini paling sedikit yang didapatkan. Sedangkan ada yang saya himpun di sini, saya hitung di sini untuk KPM PKH yang juga merupakan KPM BPNT yang dapat BPNT. Nah, misal punya komponen 2 anak balita, 1 anak SMA, dan 1 lansia. Nah, jika memang semua anggota rumah tangganya komponennya tersebut sudah masuk DTKS, NIK-nya tidak ada masalah, sudah padan dengan Dukcapil, anak sekolahnya SMA juga tidak ada masalah, di Dapodik datanya sudah aktif. Nah, maka yang didapatkan itu untuk PKH tahap 4 sendiri Rp2.600.000. Kemudian untuk bantuan sembako 3 bulan Rp600.000 plus BLT BBM tahap 2 Rp300.000. Jadi paling banyak dia dapat Rp3.500.000. Bisa saja ada yang lebih dari itu dan juga banyak yang kurang. Jadi ya antara Rp500.000 hingga Rp3 juta lebih untuk jumlah bantuan tunai yang didapatkan oleh para KPM yang disalurkan melalui PT Pos ini. Dan daerah-daerah yang sudah terpantau di jadwal penyalurannya, sudah terjadwal dan sudah mendapatkan undangan, ini ada di wilayah Jambi atau Muara Jambi, ada di Palopo, Sulawesi Selatan, kemudian dikabarkan juga ada di Tangerang Selatan, ada juga di wilayah Bandung, kemudian ada di wilayah Palu. Nah, mungkin ada wilayah di daerah Anda yang sudah dapat undangan atau sudah dikasih kabar jadwalnya oleh pendamping atau PT Pos, silakan saja komentar di bawah ini ya. Nah, demikian info dari saya. Semoga bantuannya ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya karena ini untuk 3 bulan sembakonya ya. Tidak boleh digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, dan narkoba.
Silakan kalau untuk bantuan sembako dibelanjakan untuk sembako yang Rp600.000. Kalau bisa ya untuk usaha, untuk modal usaha. Kemudian kalau untuk bantuan PKH tahap 4 ini bisa digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Yang punya anak sekolah ya untuk biaya sekolah anaknya, untuk yang punya anak usia dini atau balita ya untuk memenuhi gizi anaknya. Nah itu ya Sobat YouTube, untuk BLT BBM bisa digunakan untuk membeli bahan pangan gizi juga. Dan juga kalau bisa lebih baik untuk modal usaha. Ingat ya, tahun 2023 nanti kemungkinan akan diberlakukan untuk penggolongan usia KPM. Jadi siap-siap yang kurang dari 40 tahun. Jika nanti jadi diberlakukan di tahun 2023, ya siap-siap saja. Jadi bantuan yang mungkin banyak didapatkan di akhir tahun ini silakan digunakan sebaik-baiknya untuk modal usaha agar lebih bisa mandiri dan tidak bergantung pada bantuan pemerintah. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.